itu ada aja kejadian yang entah itu pedangnya hilang atau apanya hilang, itu pasti ada kejadian yang menurut kita itu tidak masuk akal. Jadi sebetulnya ini headpiece kemenangan ya buat Jember ya. Jadi ini adalah headpiece-nya Link Raffin. Oh, Link Raffin. Yang menang di Jakarta. Jadi kita JFC tahun ini diselenggarakan tanggal 6 sampai 7 ya. Di 6 bulan sampai Agustus. 7 Agustus. Agustus pastinya. Offline atau online? Offline atau online? Offline atau online? Carnaval People, selamat datang di JFC Talks. Pada sesi kali ini, kita akan membahas dan berbicara terkait sesuatu yang banyak orang tanya dan juga banyak orang belum mengetahui tentang hal ini, yaitu dibalik kostum-kostum besar dari JFC. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang prototipe kostum, yaitu kostum yang biasanya pada tahun-tahun penyelenggaraan JFC mereka dibuat supaya kostum ini tuh bakal jadi contoh dari kostum-kostum peserta yang akan diperagakan sepanjang perhelatan JFC nih teman-teman. Nah, di studio kita kali ini kita udah kedatangan a man behind prototype kostum dari JFC ini teman-teman. Nah, ini ada siapa nih? Halo, aku Irham. Salam Karnaval buat semuanya penonton YouTube Jember Fashion Karnaval ya pastinya ya. Jelas. Pasti udah kenal aku ya? Belum juga Belum sih. kenal ya? Perlu perkenalan nggak? Apa langsung ke adik-adik kita? Oh, perlu. Aku dulu apa mereka? Sebenarnya saya pengen mbak yang paling Mbaknya cantik dulu, tapi masih juga nggak apa-apa. Boleh aku. Jadi aku Irham, aku di sini tim kreatif dari Jember Fashion Karnaval. Aku di JFC udah mulai tahun 2012. Berarti 10. Berarti 10 tahun ya sekarang, betul. Aku sebagai tim kreatif bisa disebut juga yang jaga kontraan ya. Jadi emang ayam mereka selama ini kalau di eventnya juga aku sebagai instruktur di JFC Sebagai yang ngelatih teman-teman peserta baik itu catwalk, make up dan lain sebagainya. Jadi pasti teman-teman Karnaval udah tahu siapa saya ya gitu ya. Udah nggak asing ya mukanya ya. Sebenarnya saya juga pengen langsung skip aja masih Langsung skip. Karena udah bosen ya. Betul. Langsung ke adik kita kayaknya. Langsung aja. Halo semuanya, saya Natalina. Saya perwakilan PSG dari SMK Negeri 3 Jember. Saya PSG di sini baru 2 bulan. Oh, Paris Saint-Germain, klub bola. Prakerin. Oh, prakerin. Prakerin apa? Praktek kerja industri. Praktek kerja industri. Oh, G-nya apa? PKL, praktek kerja lapangan. Apa Ari? PKL, PSG, praktek Oke. semuanya. Oke, dari SMK? SMK Negeri 3 Jember. SMK Negeri 3 Jember. Oh, Mbak Nata. Panggilannya Nata? Yes. Nata. Gak ada kukunya. Kita belum Belum ya? Belum di-endorse, belum. Belum ya? Satunya yang paling pojok? Halo, saya Elena Novadania dari SMK N2 Bondowoso. Saya di sini sebagai siswa PKL yang bergabung di JFC ini. Jadi kalian berdua PKL tapi dari beda sekolah ya? Ya, Oh, jurusan apa kalau boleh tahu? jurusan tata busana. Oh, jurusannya sama? Ya, Dari mulai 2020. 2020? Iya. Oh, berarti kalian baru sekitaran setahun ya? 2 tahun ya? Mau 2 tahun? Lama ya PKL? PKL-nya 6 bulan. Oh, oke ini. Langsung mau to the point aja sih sebenarnya saya sih. Kan udah pada pernah ya. Ini kan orang-orang di balik berdirinya kostum prototipe dari JFC ini. Apalagi yang satu ini ya, mas-mas sesepuh kita ini. Gak sepuh ya masih. Oh iya, belum. Masih Maksudnya senior ya? Senior di tim kreatif Muda kan? yang disepuh-sepuhkan kayaknya ya. Bahaya gak sesepuh ini. Masih ada yang sepuh dari saya soalnya. Oh iya, siap. Jangan dipanggil datang biasanya. Wes. Nah, Mas Irham, Iya, sebenarnya gimana? saya tuh pengen nanya. Saya sendiri sebenarnya nggak terlalu paham ya. Gimana sih proses pembuatan kostum prototipe? Kan orang-orang ini kan taunya kan kostum prototipe itu kan cuman yang ada di poster doang kan. Tahun-tahun kan orang hanya tahu, oh ada JFC tahun sekian, taunya dari poster. Nah, betul. Orang kan nggak tahu nih, bikin kostum yang ada di poster itu kan pasti sebelum orang-orang bikin kan. Betul. Nah itu prosesnya gimana sih? Dari brainstorming awal bentuk ide sampai jadi kostum yang difoto itu gimana? Jadi sebetulnya kalau proses itu lumayan panjang ya, proses dari pembuatan kostum prototipe yang pasti kita udah punya tim. Teman-teman PSG ini adalah salah satu tim kita juga. Jadi yang pertama harus kita tentukan adalah inspirasi yang dimau di tahun ini itu seperti apa. Misalnya tema besarnya itu seperti apa.
Kalau udah ketemu tema besarnya, baru kita cari mood picture dari setiap defile masing-masing, gitu ya. Misalnya contohnya kayak Madura. Tahun ini kan kita ngangkat Madura juga ya. Itu yang diambil adalah sate. Jadi kita harus cari mood picture-nya nih, yang ada di penjual sate itu apa. Misalnya ada gerobak, ada bawang merah, bawang putih, tusuk sate. Jadi harus kumpulin dulu nih mood picture dari semuanya. Kalau udah ada semuanya, baru kita cari ring color. Kalau bisa dari semua defile itu warnanya berbeda. Jadi di setiap tahunnya kita selalu memberikan warna yang berbeda di setiap defilenya. Jadi biar punya poin-poinnya sendiri setiap defile. Setelah sudah ketemu mood picture-nya, baru kita masuk ke tahap desain. Menggambar ya. Maunya pengennya kayak gimana, sayapnya kayak gimana, headpiece-nya kayak gimana. Baru nanti ketahuan. Kalau sudah itu, baru kita mulai proses perencanaan biaya untuk pembuatan prototipe. Itu dirinci tuh. Mau beli apa aja, bajunya kayak gimana, kayaknya berapa meter, itu dirinci. Belanjanya juga gak hanya di Jember, kita juga di Surabaya, di Jakarta gitu. Keluar kota ya kita. Belanja bahannya kita ke Surabaya kan, juga ke Jember. Teman-teman biasanya kita kasih tugas, ada yang belanja di Surabaya, ada yang di Jember. Teman-teman PSG biasanya aku tugasin buat yang belanja di Jember. Setelah udah proses pembelanjaan, bahan udah terkumpul, baru kita udah mulai proses produksi. Mulai coloring, penjahitan, sampai detailing gitu. Oh, jadi lumayan panjang, betul. Orang-orang kan lihatnya cuman, oh ini udah foto prototipe udah jadi, JFC tahun ini udah ada gitu ya. Padahal di belakang Prosesnya itu lama lama banget betul kan. Mereka aja dari itu kan awal tuh brainstorming. Brainstorming ini sama manajemen JFC. Manajemen JFC pastinya. Presiden JFC sama seluruh manajemen dan seluruh manajemen harus terlibat. Oh, bikin gitu. ini apa namanya tema-temanya? Tema-temanya, warnanya kita nggak bisa memutuskan sendiri kan. Di sini kan kita punya presiden JFC juga kan. Oh, yang dari ikut situ? andil. Baru dari situ kita meeting, penentuan warna, penentuan defile, pengennya warna apa, terus garis benang merahnya ini di tahun ini apa itu yang paling penting yang harus dicari. Oh, I know. Gitu. Kenapa JFC selalu menjadi trendsetter? Karena kita punya itu garis merah yang nggak orang atau kota-kota lain punya. Kita yang punya. Hanya JFC yang punya. Kenapa kita selalu? Nah betul. Ide-ide baru ya Rek ya. Betul. Ide-ide barunya itu. Berapa lama tuh proses dari awal bikin brainstorming ide sampai nemu ini jadi gitu. Dari awal sampai selesai tuh? Dari ide atau sampai produksi selesai? Dari ide. Kalau dari ide itu kita dari ide sampai skating itu biasanya 1 bulan. 1 bulan gitu. Baru nanti masuk pembelanjaan. Pokok rata kita biasanya 3 bulan dari desain sampai produksi. 3 bulan. Tapi itu belum pemotretan ya. Belum. Maksudnya sampai jadi itu. Jadi barang jadi prototipe ya. 10 itu. 10 macam. 20 dong, kan ada artware. Oh, kita grand ada sama artware, betul. Jadi 3 bulan udah jadi dari awal bikin ide keluar dari otak sampai jadi 20 ya? 20 kostum. 20 look, betul. Gila. Itu berbeda ya. Berkat mereka juga dan berkat teman-teman di belakang kita gitu. Kalau boleh tahu tuh bagian paling sulit dari awal brainstorming ide sampai jadi, itu bagian yang mana? Kalau sebelumnya paling sulit adalah manajemen waktunya, Tam. Manajemen waktu. Karena kalau kita udah gak bisa manage waktu, nggak mungkin selesai dari 3 bulan itu. Gitu. Dari semua proses produksi, hal yang paling sulit adalah memanage waktunya. Kalau teman-teman udah ke planning, bakal jalan. Di lain dari manajemen waktu juga biasanya warna. Kita harus menciptakan warna-warna baru. Berarti nentuin warna? Nentuin warna. Kita ada leader untuk project tahun ini, ada Syarif. Dia yang biasanya untuk mencari warna nih. Warna apa yang belum pernah ada di JFC. Nge-mixi. Itu yang bakal sulit. Yang orang-orang itu nggak pernah terpikiran warna-warna itu. Dan itu JFC punya di situ. Nyari warna-warna baru. Masing-masing tahun beda gitu ya warnanya. Pasti. Dan tahun-tahun dan kota-kota yang lain juga nggak pernah terpikirkan warna itu gitu loh. Kenapa kita jadi trendsetter? Karena kita selalu menciptakan sesuatu yang beda dan belum pernah ada. Itu JFC. Itu jadi masing-masing teman-teman ini job desk-nya beda-beda ya dalam ngerjain itu? Beda-beda mereka. Oh, pantesan 20 disikat habis ya 3 bulan. Kalau mereka job desk-nya sama gak bakal selesai kita gitu. Dari tahun ke tahun tuh berarti rata-rata 3 bulan itu bikinnya tuh? 3 bulan, kadang kurang dari 3 bulan bisa sih kadang.
Tergantung sikon aja sih. Nah, kalau yang paling makan waktu lama deh dari semua proses itu kan pasti kan nggak mungkin rata tuh. Sebenarnya paling menyita waktu dari semua proses itu yang bagian mana? Coloring membutuhkan waktu lama ya kalian ya. Ngecat ya? Ngecat, karena kan butuh panas juga kan. Apalagi kalau mendung, hujan, gitu. Jadi coloring memang butuh waktu lama karena kita butuh sinar matahari. Kalau buat kayak nemuin cuman mood picture, apa tadi satunya lagi Mood yang? picture, terus desain, desain itu 2 mingguan lah aman. Kalau coloring itu kan kita butuh waktu lama. Kadang masih dilapisi lagi. Supaya keluar warnanya. Betul. Belum degradasi. Masih gradasi. Aduh, gitu. lumayan pusing. Tahapannya warna aja ada beberapa. Dari basic, coloring basic, double basic, terus baru gradasi. Ada 5 tahapan kalian ya kalau warna. Warnain aja. Ngewarnain aja, karena memang pengen warnanya itu sesuai sama yang kita mau gitu. Bingung ya? Yang lain juga ya. Betul. Lumayan Iya ya. Agak ribet ya. Gitu. Tapi dikerjain bareng-bareng ya, pantasnya Dikerjain cepat. bareng-bareng. Gitu. Dan sebenarnya ini kan bicara prototipe ya Mas ya. Gimana? Sebenarnya ada ya pertanyaan dari saya sendiri juga ada juga dari beberapa teman-teman tuh yang nanya gitu ya. Kan JFC ini tahun ke tahun itu kan temanya beda-beda. Nah dari beberapa tema yang muncul di JFC itu kan sempat ada beberapa tema-tema yang itu membawa tema adat ya. Kayak kita pernah Minahasa, kita juga pernah Aztec ya. Itu kan kalau orang-orang yang ada kepercayaan atau juga orang-orang yang ya sebagian mitos percaya gitu ya. Itu kan hal-hal yang cukup sakral tuh buat diangkat, iya kan? Betul. Kayak ada hal yang tidak bisa sembarangan diangkat lah gitu ya. Betul. Nah, sedangkan JFC mengangkat itu gitu. Itu ada ritual khusus nggak? Ada ritual khusus nggak? Kalau ritual nggak ada sebetulnya ya, nggak ada klenek-klenek gitu ya. Cuma kejadian ada. Oh, kejadian? Jadi kalau kita mengerjakan kostum, apalagi nasional kostum nih, pasti itu ada. Kita punya sesepuh nih namanya Mbak Fepi. Biasanya kita panggilnya Mbak Jambrong, tahu kan? Mbak Jambrong. Itu pasti kalau dia tangannya keluar darah, keluar pisau, pasti menang. Jadi kita ada pikiran keluar darah aja tangannya terus setiap kostum yang dia pakai pasti menang gitu loh. Keluar Tapi dari nggak tahu, maksudnya kepercayaan ini aja sih. apa namanya? Oh, Kepercayaan aja sih. Jadi kalau dia keluar darah, kena kostum yang dia garap pasti menang. Tapi nggak tahu sih, kepercayaan aja, kebetulan lah ya. tapi kalau untuk yang kayak penentuan tema-tema yang sakral tuh nggak ada kayak ritual, misalkan kayak Nggak temanya ada. Aztec nih, atau misalkan kayak Minahasa ya kan, ini Enggak. harus puasa enggak apa lah. sih, mute ya Nggak istilahnya. ada, nggak ada pakai ritual bunga, nggak ada. Apa? Cuma kita memang menghindari sesuatu yang terlalu berlebihan di tema-tema yang itu disakralkan di suatu daerah tertentu. Karena kita juga pernah Natkos itu kita mengalami hal-hal yang kurang enak atau kurang baik ya. Mungkin karena itu adalah tema yang di tempat sana disakralkan gitu loh. Oh, ini ya lebih menjaga. Nah betul, itu ada aja kejadian yang entah itu pedangnya hilang atau apanya hilang, itu pasti ada kejadian yang menurut kita itu tidak masuk akal sebenarnya. Tapi itu ada di JFC itu kejadian. Iya, karena kan gimana ya, namanya mengangkat meskipun namanya budaya ya. Betul. Ditransformasikan jadi sebuah kostum. Kalau misalkan sakral kan kadang juga ini ya. Betul, harus Memastikan lah harus seenggaknya ada dari batasan, harus gitu. ada batasannya, betul. Tapi dari semua prototipe yang pernah dibuat nih, yang paling susah yang mana? Dari Mas Iram dari 2012 ya? Dari 12, cuman aku baru join di kontrakan itu di tim kreatif itu 2015 apa 16 ya, lupa. Oh, dari 2015-an. Iya, kisaran 2015-2016 itu. Itu kostum apa yang paling susah dibuat dari semua prototipe? Itu kan gede-gede ya prototipe JFC. Paling susah menurut Mas Iram pribadi apa? Sih nggak yang susah-susah banget. Cuman kalau cari mengakali konstruksi yang susah banget. Kan kita ada konstruksi dia yang tuh gerak tiba-tiba naik, ditarik itu loh. Las-lasannya kayak konstruksinya. Jadi yang paling ribet adalah cari konstruksinya. Apa ya namanya konstruksi? Konstruksinya apa Dasaran ya? Bukan, dasaran besinya. Jadi kayak dasaran besinya yang tiba-tiba bisa naik ke atas sendiri, tiba-tiba bisa turun sendiri. Itu kan lumayan ribet, kita cari konstruksinya, gimana caranya dia tiba-tiba naik, entah itu ditarik atau diangkat pakai tangan, kayak gitu sih yang susah ya untuk kita cari konstruksi. Kan bener-bener yang dia itu dipakainya enak, cuman looknya itu bagus gitu Mas. Kostum apa itu? Lembus Wanas itu agak susah ya, kita cari konstruksinya biar bulu-bulunya itu bisa terbang gitu loh.
Lembuswana ini. Lembuswana tahun itu berapa? kostum Kalimantan Kos tapi bukan. Oh, nasional prototipe. kostum, nasional kostum. Kalau Oh, yang prototipe- menang ya? Yang sempat menang nggak sih Lembuswana ya? Apa? Enggak. Oh, enggak? Belum sempet. Kalau yang prototipe sendiri apa? Menurut Mas Iram pribadi? Paling susah. Paling susah ya, paling kayak di titik, aduh ini kayak nggak bisa dilanjutin. Enggak sih, pasti bisa karena kita kan punya teman-teman yang memang di bidangnya situ. Kita JFC itu punya banyak teman-teman tim kreatif, punya banyak SDM yang memang kemampuannya ada di sana. Jadi alhamdulillah kita tidak pernah kesusahan yang sampai mentok, nggak pernah. Alhamdulillahnya di situ. Berarti nggak ada yang susah? Selalu ada ide. Selalu ada ide Iya. gitu loh. Kalau orang-orang seni itu pasti ada aja. Nggak sampai yang mentok tok buntu nggak. Tapi kan pasti ada kan dari semua tuh kayaknya ini yang paling susah, masa nggak ada? Belum. Masih belum. Masih Karena belum. kita juga ngerjakannya enjoy. Enjoy. Kita di bawahnya santai, Ya, nggak santai yang gitu. sepaneng gitu. Iya. Masih aman sih ya. Nggak Aman terlalu- ya? Masih aman. Aman masih, apa jawaban diplomasi? masih otak ini masih bisa diajak kerja sama lah gitu lah. Nasi masih masuk, masih aman ke kita gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Ini sekarang saya pengen bahas khusus yang tahun ini. Khusus yang Oke, tahun ini. boleh gimana? Tahun ini kan lagi pembuatan atau sudah selesai? Kita lagi proses ini waktu-waktu minggu terakhir sebelum kita pemotretan. Oke, berarti udah masuk tahap produksi ya? Udah hampir selesai finishing lah ya. Nah itu tahun ini apa aja temanya? Tahun ini Kita apa sih? angkat tema besarnya adalah delegasi kan, warisannya almarhum. Jadi tema-tema yang menang di tahun-tahun sebelumnya, 9 tahun belakang kita angkat lagi, gitu. Cuman dengan inspirasi yang berbeda atau dengan look yang berbeda pastinya. Temanya sama tapi Temanya sama, tapi mood looknya board berarti beda. apa ya? Mood Mood boardnya board beda. ya namanya. Ha-ha. Termasuk warnanya juga beda. Oh, warnanya juga beda? Warnanya harus beda karena kalau sama akan nggak ada perubahan sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Oh, apa aja itu? Itu apa aja? Ada Kujang, ada Betawi, ada Madura, ada Mahabharata, ada Aztec, ada Garuda, ada Sasando, terus ada apa? Majapahit. Ada Majapahit, Majapahit. apa lagi guys? Betawi. Udah Betawi, Sriwijaya, dan ini satu tema baru tahun kita. Tema yang menjadi penghubung buat tahun berikutnya. Apa itu? Poseidon. Tahu Poseidon. kan Poseidon? Poseidon tuh dewa laut ya. Poseidon tuh Dewanya. Oh, dewa laut mitologi Yunani. Mitologi Yunani. Jadi kita itu adalah dewa yang akan menghubungkan di tema tahun berikutnya. Nggak sabar. Tonton terus YouTube-nya JFC, subscribe, like gitu ya. Sayang dong emang Sayang promosi gitu harusnya. ya. Nah, kalau Nata sama siapa tadi? Elena ya? Elena. Kalian ikut ngerjain langsung kan yang bagian ini kan? Langsung terjun nih. Langsung terjun nih, langsung ngerjain. Kalian ngerjain yang bagian mana? Beda-beda sih. Tapi hampir semua juga ikut. Ikut mengerjakan kayak payet semuanya bisa akhirnya. Iya. Oh, enggak ini ya. Berarti bukan spesifik kayak misalkan satu orang di satu tema, satu orang satu tema enggak ya? Harus serba bisa, harus bisa di Wajib. semua bidang gitu. Banyak banget Iya. mulai dari diajari jahit, payet, coloring, terus lagi ya. Detail mereka gitu. Bikin ini aksesoris-aksesorisnya gitu ya. Aksesoris. Iya, Kayak yang aksesoris. dipakai sekarang ini nih. Oh iya. Ini tema apa nih kamu boleh tahu? Jadi sebetulnya ini headpiece kemenangan ya buat Jember ya. Jadi ini adalah headpiece-nya Link Raffin Oh, Link Raffi. yang menang di Jakarta. Kan suatu kebanggaan juga nih. Oh, JFC iya. bisa support dan turut andil membangun kota Jember buat lebih dikenal di Jakarta. Oh iya, ini Dan buat teman-teman yang nggak tahu nih, Link Raffin ini perwakilan grup musik Jember ya, ya, grup grup musik dari Jember. Dia itu menang juara 1 apa ya? Tingkat nasional. Tingkat nasional di lomba apa itu waktu itu? musik di Kemenparekraf. Iya pokoknya di Kemenparekraf deh teman-teman. Nanti teman-teman bisa ada YouTube-nya sendiri Link Raffin. Betul. Ini kalian nih yang bikin. Tim. Oh, tim. Betul. Mantap. Keren Ini sih. juga dijual Iya. di store JFC. JFC Store. Ya. JFC store. Oh iya. Ini tim. Iya juga. Sekalian. Sekalian langsung ya. Ini juga teman-teman. Ini yang kalian mau beli kayak gini. Ini ada ready stocknya lah. Itu dijual di JFC Store ya. Iya. Di mana alamatnya? Alamatnya Di Jalan Gunung Batu. Blok A1. A1. Itu di Sari. itu di kita sendiri ya di bawah. Iya. Jadi di Dinan Di Dinan Pariwisata. Gitu. Jadi buat Kalinya juga dari JFC Store juga. Iya. Banyak sponsornya ya. kita belum terima sponsor.
sampai ke manajemen store. Wah, ini yang kepala sekolah kalian pasti bangga sih. Luas. Dia diajarin jadi tim kreatif, diajarin manajemen store. Wah, pokoknya dipekerjakan. Bukan Banyak ilmunya, banyak ilmu. Iya. Gak boleh. Mohon maaf, Pak. Dimanfaatkan. Di sini banyak dapat ilmu. Diberikan pengarahan ya, buat menambah ilmunya, tidak Ilmu yang dimanfaatkan. mungkin nggak didapat di tempat lain. Nah, itu. Jadi, kepala sekolah yang mau daftar PSG, PSG-nya anaknya taruh sini aja gitu. hubungi link di bawah ini. Tinggal klik gitu ya. Itu ada orang di belakang kalian juga kan yang ini kan yang di PSG juga ya. Apa PKL lah istilahnya. Ya PKL. Semua ikut mengerjakan itu ya. Ya ikut semua. Mantap. Good lah pokoknya lah. Tapi ini tadi ada ketinggalan satu nih yang saya pengen tahu nih. Poseidon ya. Iya betul Poseidon. Kenapa kok Poseidon? Ya itu tadi. Poseidon itu adalah defile yang akan menghubungkan kita di tema tahun depan. Saya berharap barusan tuh lupa loh Mas Eri. Gitu ya. Dikit lah, dikit. Dikit-dikit Maksudnya, gimana? Apa? kenapa sih kok milih Poseidon? Ada apa dengan Poseidon gitu loh? Kalau pengen tahu Poseidon, kenapa? Next ya, di subscribe dulu, di follow dulu IG-nya JFC. Next episode kita akan bahas soal Poseidon, kenapa dengan Poseidon, oke? Gitu ya. Sebenarnya Harus saya juga di-keep pengen dulu, tahu. harus di-keep dulu. Harus di-keep dulu. Biar penasaran. Biar penasaran dong. Gak akan cukup karena kalau kita bahas Poseidon, gitu ya. Oke. Gitu. Nanti belakang layar saya kasih tahu ya Mas. Soalnya saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu soalnya. Soalnya sama-sama gak tahu gitu ya. Makanya saya tadi berharap tuh sebenarnya biar keceplosan dikit-dikit. Gak boleh lah, harus next episode bahas Poseidon. Oke, gitu. siap. Iya, itu JFC yang tahun ini agak di luar topik ya sebenarnya, tapi gimana? ini yang justru orang tuh paling banyak. Kebetulan kan Pengen tahu banget ya? Iya, kebetulan Pengen saya tahu. sendiri kan Kepo kamu ada ya? di tim sosmed JFC. Oh, Ada saya di tim kira sosmed kepo JFC. gitu. Ya, saya juga kepo. Ada di tim sosmed JFC ini banyak orang nanya tentang JFC ini khususnya di tahun ini ya. Itu bakal diadain online atau offline? Jujur nggak? Ini nggak saya? boleh. Ini nggak boleh kepo-kepo. Saya jujur nggak ini? Jujur. Apa boleh agak bau dikit? Nggak dong, jujur. Nggak boleh ya? Jadi kita JFC tahun ini diselenggarakan tanggal 6 sampai 7 ya. Di 6 bulan sampai 7 Agustus. Agustus pastinya. Offline atau online? Offline atau online? Offline atau online? Ikutin aja terus ya. Nanti ya kita keep di episode selanjutnya sambil kita bahas Poseidon gitu ya. Nggak ada bocoran dikit-dikit. Nggak boleh. Nanti kalau ditayangin sekarang, diomongin sekarang, nggak excited Pas sekelompok dong. dipotong. Betul. Nanti gitu rame nanti JFC. Oke. gitu. Tapi Nanti sebenarnya harapannya nih Mas, ini beneran harapannya orang-orang tuh sebenarnya tahun ini tuh bisa offline, ya. bisa offline. Kita juga berharapnya seperti itu ya. Cuman kita masih keep rahasia yang sudah kita bicarakan dengan pihak pemerintahan Jember. Nanti kalau sudah tanggalnya kita akan kasih tahu gitu. Jadi buat teman-teman dan juga saya Mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Mohon itu ya kita doakan lah semoga kondisi COVID ini Amin. semakin membaik ya. Amin, Dalam amin. artian COVID-nya landai, terus juga nggak ada ya virus-virus baru. Jangan sampai ada lah. Virus cinta boleh ya, virus cinta. Jadi kita JFC udah nggak usah bisa tunggu-tungguan jalan. ya, JFC bisa offline lagi semua. Soalnya kan kalau offline tuh ini ya Mas, Ekonomi kreatif di Iya. Jember juga bisa jalan. roda terus. perekonomian juga Betul. muter ya kan, semua Betul. campur aduk di situ, Betul. orang-orang juga jadi satu di situ gitu kan. Betul. Nah Harapan- itu yang paling banyak, soalnya banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh ditunggu. Betul. Online apa offline? Tahun Banyak. ini di kan kalau kemarin kan di Edelweiss ya. Di Edelweiss, apa di Cempaka. alun-alun Betul. gitu. Ya semoga sih dengan melandainya Covid ini 6 sampai 7 Agustus 2022 JFC bisa diselenggarakan di alun-alun teman-teman. Central Park. Bareng-bareng kita doa, Amin. kita jaga prokes, pokoknya kita dukunglah semua upaya pemerintah supaya Covid-nya itu turun. Amin. Dan Pasti juga turun ya. mungkin Pak Indi kalau lihat, Pak ini kan sudah mati-matian nih bikin ya kalau bisa offline, kalau bisa. Mohon kerjasamanya. Namanya berharap Ya tapi kita sama-sama berusaha berdoa. Semoga nanti lancar terus ya berarti ya. Harus lancar. Amin. Harus lancar. Kita harus optimis, itu paling penting. Iya benar. JFC itu selalu menanamkan, almarhum apalagi, sikap optimis itu harus. Kalau kita udah pesimis dulu,
nggak bakal kecapek apa yang kita pengen. Pokoknya Optimis hajar, pokoknya hajar terus. Selama masih bisa, hajar terus. Gercep, geber, gaspol. Kalau kata Pak Menteri, gercep, geber, gaspol. Gaspolnya itu digaspolin ya, betul. Bener-bener. Pol banget. Harus Semoga deh. betul. Sebenarnya itu sih memang yang pengen ditanyain. Cuman iya. sebenarnya pertanyaan puncaknya itu tadi sih sebenarnya. Tadi pengen ya, betul nanya. ya? Iya sebenarnya. Betul. Pengen nanya sebenarnya ini tuh. Tapi nggak bakal selesai kalau dijawab sekarang gitu ya, karena panjang banget nanti gitu. Ya oke deh, nggak apa-apa deh. Nanti harus ada segmen khusus. Oke. gitu. Nanti kita akan undang mungkin bisa presiden Sesepuh-sesepuh. Oke, berarti ini ranah manajemen ya? Harus Nanti- sesepuh-sesepuhnya Nanti akan ada dong, teman-teman. gitu. Jadi Gitu. teman-teman buat Carnaval lovers, pageant lovers dan semua masyarakat yang udah nunggu JFC, nanti kita akan ada satu episode khusus ya kita usahain. Akan ada manajemen yang akan menjawab kira-kira JFC ini akan online Dan atau kenapa offline. Poseidon gitu ya? Dan ya itu pertanyaan yang Kenapa Poseidon? saya tuh baru denger dan kan kemarin nggak ikut ya perkembangannya itu kenapa kok Poseidon. Nanti kita akan bahas. Betul. Kita akan bahas rinci. Intinya stay tune terus YouTube channel Jember Fashion Carnaval. Buat Mas Irham, Mbak Nata, Mbak Elena, makasih udah datang. Sama-sama. Sukses terus ya buat prototipenya. Sukses Semoga nanti buat pemotretan JFC. tanggal berapa? Disegerakan. Disegerakan. Intinya bulan ini. Oh iya. pemotretan. Oh iya itu juga ada ini apa volunteer Jangan untuk lupa model. model ya, model Model prototype. pemotretan, gitu. Nah, itu buat kalian yang mukanya dan memang hobi Intinya di bidang fotogenik. modeling ya, fotogenik. Dengan tinggi cewek 160 dan cowok 170 bisa daftar di Instagram Jember Fashion Carnaval. Oh iya, itu ada di Linktree ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi model volunteer dari Jember Fashion Carnaval pakai kostum prototype yang udah keren-keren dibuat sama orang-orang ini nih. Nah, ini kalian bisa langsung klik di Linktree yang ada di bio Instagram Jember Fashion Carnaval. Di sana ada Linktree-nya, ada optionnya untuk join volunteer JFC Photoshoot. Nah, di situ itu kalian bisa join. Pendaftarannya mulai tanggal 1 sampai 10 Maret. Dan juga bisa sampai 15 kalau misalkan itu di-extend, teman-teman. Jadi itu aja. Oh ya, buat semuanya, terima kasih udah nonton. Subscribe dan juga like terus video ini. Dan sebarkan ya ke semuanya. Loncengnya Jadi, diaktifin ya. oh iya bener. Hampir lupa tuh. Hampir Loncengnya lupa ya. diaktifin teman-teman ya. Pokoknya dukung terus Instagram dan juga YouTube channel Jember Fashion Carnaval. Semoga JFC bisa membawa keberkahan bagi semua masyarakat Amin. Jember dan juga Indonesia. Saya pamit undur diri. Salam Karnaval. Ini gini ya. Salam Karnaval. Gini sebetulnya ya, gini gitu ya. Salam Karnaval ya. Dadah. Dah.